Jiddu Krishnamurti menyampaikan intisari ajaran, kebenaran adalah negeri tanpa jalan. Manusia tidak bisa sampai dalam kebenaran melalui organisasi apapun, iman apapun, dogma, tokoh agama, dan melalui ritual apapun. Kebenaran juga tidak bisa dicapai hanya lewat filosofi, psikologi, dan teologi. Manusia harus menemukan kebenaran melalui cermin relasi, pemahaman isi batin sendiri, melalui pengamatan, dan bukan hanya melalui analisis intelektual atau pembedahan introspektif. Mengapa? Karena manusia telah membangun di dalam dirinya citra-citra bayangan sebagai pakar keamanan dalam rangka agama, politik, dan pribadi. Ini mewujud dalam simbol, ide-ide, dan kepercayaan. Citra-citra itu mendominasi pemikiran, relasi, dan kehidupan sehari-hari manusia. Inilah penyebab dasar masalah kita. Citra-citra hayali itu memisahkan manusia satu dari manusia lainnya. Persepsi tiap insan akan kehidupan dibentuk oleh konsep-konsep yang telah tertanam dalam batinnya. Isi kesadarannya adalah seluruh eksistensinya. Isi ini sama bagi seluruh kemanusiaan. Kepribadian adalah nama, wujud, dan budaya. Fisik, permukaan, bikinan bukan inti, yang berasal dari tradisi dan lingkungan. Artinya, keunikan manusia atau kesejatian insan bukan terletak pada yang superficial, melainkan pada kebebasan penuh isi kesadarannya, yang sama bagi seluruh umat manusia. Segala yang superficial tak bisa jadi alat kepribadian. Kebebasan dan pikiran. Kebebasan sejati bukan reaksi dan bukan pilihan. Ini hanya anggapan manusia saja yang merasa bebas karena punya pilihan. Kebebasan sejati itu pengamatan murni tanpa arah, tanpa takut hukuman dan ganjaran. Kebebasan itu tanpa tujuan, tidak terletak pada akhir evolusi manusia, melainkan pada langkah pertama eksistensinya. Di dalam pengamatan orang, mulai menemukan tidak adanya kebebasan. Kebebasan insan ditemukan dalam kesadaran tanpa memilih akan eksistensi dan kegiatannya sehari-hari. Pikiran adalah waktu. Pikiran lahir dari pengalaman dan pengetahuan, tak bisa pisah dari masa lalu. Secara psikologis, waktu jadi musuh manusia. Padahal, tindakan manusia selalu berdasar pada pengetahuan, bertumpu pada waktu, sehingga manusia selalu jadi sandera masa lalu. Pikiran selalu terbatas, maka manusia hidup dalam konflik dan pergulatan terus-menerus. Secara psikologis, manusia mengalami keterasingan evolusi alamiah. Sadar akan gerak pikirannya sendiri, manusia melihat pemisahan antara si pemikir dan pikirannya. Pemisahan si pengamat dan yang diamati. Pemisahan yang mengalami dan yang dialami. Akhirnya manusia menemukan pemisahan itu hanyalah hayal belaka. Penemuan itu terjadi karena pengamatan murni pribadi telah berfungsi. Manusia tercerahkan, bebas dari sandera hayal masa lampau, menjadi seorang individu tanpa terikat waktu. Ini menghasilkan perubahan mendalam dan radikal di dalam batin. Perubahan mendalam radikal dalam batin atau pencerahan sejati karena penolakan total terus-menerus dalam diri pribadi sang aku. Inilah esensi kepribadian sejati. Hanya dengan penolakan terus-menerus dalam proses upaya menemukan kepribadian yang berlangsung di dalam pikiran tanpa henti sampai kematian. Secara psikologis, manusia akan mengenal tentang cinta, belas kasih, dan kecerdasan.